Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Kris dalam program Tukar Kawuro. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu warisan budaya terbesar di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Langsung saja, mari kita bahas. Di awal pembahasan kita akan membahas sejarah serta letak geografis yang sangat menarik. Candi Borobudur sendiri terletak 40 km di barat laut kota Yogyakarta dan 86 km di barat kota Surakarta. Lokasinya berada di kawasan yang sangat strategis di antara dua rangkaian pegunungan, yaitu Gunung Sindoro Sumbing dan Gunung Merapi Merbabu. Kemudian dia juga diapit oleh dua sungai yang sangat besar, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. Di kawasan yang sama terdapat pula dua candi Buddha lainnya, yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut yang berada dalam satu garis lurus. Para ahli menduga ketiganya memiliki keterkaitan meskipun tujuannya masih menjadi perdebatan. Wilayah ini dikenal sebagai Dataran Kedu yang sejak masa Jawa kuno dianggap sebagai kawasan subur dan sakral. Kesuburan tanah serta keberadaan sungai yang diberi makna membawa berkah menjadikan kawasan ini sebagai lokasi yang sangat ideal untuk pembangunan tempat suci. Dari sisi sejarahnya, pembangunan Candi Borobudur sendiri masih diselimuti oleh misteri karena tidak ditemukan catatan langsung mengenai proses maupun tujuan pembangunannya. Namun berdasarkan kajian arkeologis, candi ini diperkirakan dibangun pada awal abad ke-8 hingga awal abad ke-9 pada masa kejayaan dinasti Sailendra. Kemudian Raja Samaratungga sering dikaitkan sebagai penguasa yang menyelesaikan pembangunan candi ini. Seiring waktu, Candi Borobudur sempat mengalami masa kejayaan sebagai pusat ziarah Buddha sebelum akhirnya ditinggalkan sekitar abad ke-14 karena perpindahan kekuasaan Mataram ke arah timur karena letusan gunung berapi dan juga perubahan kepercayaan masyarakat menuju Islam. Selama berabad-abad, candi ini tertutup oleh hutan dan terlupakan hingga akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Thomas Stamford Raffles bersama tim yang dipimpin oleh Herman Cornelius. Nama Borobudur sendiri juga masih menjadi sebuah perdebatan. Ada yang mengatakan dengan istilah Sangsekerta yang berarti biara Buddha di atas bukit. Sementara sumber lain menyebut istilah Bumi Sambara Budara. Nanti tulisannya ada di sini ya. Yang berarti gunung kebijakan berlapis. Nah, tapi jika dilihat dari catatan Raffles sendiri, ia mencatatnya sebagai Candi Borobudur yang dituliskan di bukunya yang diterbitkan pada tahun 1817. Raffles mengatakan Borobudur berasal dari kata Boro yang berarti agung dan Budur yang berasal dari kata Buddha. Nah, sebagai penutup, Candi Borobudur bukan hanya sekedar bangunan megah, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah, budaya, dan spiritualitas masyarakat Nusantara. Dari masa kejayaan hingga sempat terlupakan, keberadaannya tetap menyimpan nilai-nilai luhur yang terus diwariskan hingga kini. Pengakuan dunia pun datang pada tahun 1991. UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia. Sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya candi ini bagi peradaban manusia. Hal ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya seperti Borobudur bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan melestarikannya untuk masa depan. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai sejarah dan letak geografis yang sangat strategis dari Candi Borobudur. Terima kasih panjenengan-panjenengan sudah menonton video ini. Apabila saya ada kesalahan kata ataupun kesalahan literasi, panjenengan bisa koreksi atau tambahkan di kolom komentar di bawah. Ataupun panjenengan-panjenengan
panjenengan juga memiliki ide untuk episode-episode Tukar Kawruh ke depannya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jadi seperti itu dulu. Saya Bahar pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.